Baik teman-teman, mari kita kondisikan hati. Kita baca surah Al-Fatihah untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Untuk pengarang kitab ini Mu'ta'ala Sekandari, Syekh Abdul Qadir Jilani, Abdul Hasan Syazili, Abdul Abbas Al-Mursi, Muhammad Baha'iddin Syah Naqsyabandi, Sidi Ahmad Tijani, dan semua yang hadir, ya, terutama sahibul bait yang sudah menyediakan tempat, ya, Bang Dik dan keluarga. Kita masuk ke hikmah yang ke-12, ya. Tafadhal Mukri. Bismillah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ma nafa'al qalba syai'un mithlu 'uzlatin yadkhulu biha maidanu fikratin. Tidak ada sesuatu yang bermanfaat bagi hati yang sepadan dengan uzlah, karena melalui pintu uzlah tersebutlah hati bisa memasuki dimensi ruang yang penuh dengan tafakkur. Oh, ajib. Ini terjemahannya nilainya 100 malam ini. Tapi saya nggak paham nih Bu ya. Oke, kita bantu, ya. Ma nafa'al qalba syai'un. Dalam bahasa Arab tuh unik, kata kerja subjeknya itu kadang ditaruh di belakang. Syai' gitu. Sesuatu, tiadalah sesuatu yang nafa'a, yang bermanfaat bagi kolbu, mislu uzlatin, melebihi uzlah. Uzlah itu menyendiri. Yadkhulu biha, karena jika dia menyendiri dia akan masuk kepada suasana, medan, ranah fikrah, konsentrasi berpikir. Bang Dik kalau mau ciptain lagu butuh ketenangan nggak? Yes. Butuh menyendiri nggak? Yeah. Menyendiri itu uzlah bahasa Arabnya. Bener ya? Kalau mau nemuin kunci-kuncian itu perlu konsentrasi penuh nggak? Yeah. Nggak boleh diganggu orang kan? Bener? Ya sama, itu namanya uzlah. Maka uzlahnya para musisi ya dengan menemukan, ya itu tadi tuh kunci-kunci. Kalau Bang Dik ya not, itu sesuatu yang bagi ahli zikir juga sama. Dalam diri kita ini ada nafsiyah, kita ini ada 7 titik not. Ada namanya latifah qalbiyah, ada latifah ruhiyah. Nanti ada masanya teman-teman kita kasih zikir ini, ya, nanti bisa lewat kita, bisa lewat Kang Kolbi nanti, ya, biar nanti zikirnya, ketukannya itu ngikutin yang di dalamnya. Jadi bukan kita ngikutin dia gitu, dia ngikutin kita. Maka energinya lebih abadi, lebih permanen, seperti Nggak dipraktekin aja Bu ya sekarang. ya nggak boleh Bang Dik, itu bukan bisa diobral. Dia ada proses dulu, taklim, habis itu talqin, habis itu taklim itu dijelaskan dulu rasionalisasinya sampai sudah ada kesadarannya, lalu dibimbing. Zikir itu yang tadi disebutkan di lidah dimasukkan ke dalam kolbu. Udah masuk di kolbu, supaya dia terlatih, dia diulang. Suara biar bagus, kayak Bawita apa Teh Wita sih? Wita aja. Wita pakot bahasa Arabnya kata itu. Nah, Wita ini kalau misalnya latihan pasti diulang-ulang kan modelnya, diulang. Kalau kita bukan menyumbangkan lagu, mensumbangkan lagu. Iya. Jika suara dilatih, jika ketukan dilatih, gitu tuh namanya metik, ya. Metik pun dilatih sampai dia menjadi kebiasaan, dia ngikutin rasa. Maka zikir juga sama. Baca kitab ini juga begitu Bang Dik.
Dulu awal-awal saya ngajar kitab ini, saya keringat dingin dulu Bang Dik. Dulu, 12 tahun yang lalu. Jadi mau ngajar kitab nih, persiapan dulu. Pertama nerjemahin teks dulu. Takut salah. Yang kedua mencari maknanya dulu. Yang ketiga, nyocokin maknanya dengan yang ada di dalam diri kita. Karena teks ini semua adalah hasil dari uzlahnya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jika seorang seniman menghasilkan seninya dalam keheningan, maka seorang kekasih Allah mendapatkan buah cinta juga dalam keheningan. Kita kalau sudah, mohon maaf ya, jatuh cinta seseorang, pengennya berdua mulu nggak? Namanya khalwat. Khalwat itu temannya uzlah, menyendiri. Jadi menyendiri itu untuk memeras yang ada di dalam biar keluar. Kalau khalwat itu untuk menumbuhkan unsiyah, kerinduan, kemesraan, ya. Yang jomblo mohon maaf ya. Teman-teman pernah nulis paper, skripsi, pasti butuh, hatta walaupun antum ini mau copy paste dari Google, tetap aja butuh ketenangan tuh. Benar nggak? Di Indonesia ini cuma satu orang yang nulis sambil ngomong bisa. Profesor Azyumedi Azra, dosen saya, pembimbing disertasi saya dulu. Cuma beliau yang bisa begitu. Sembari ngobrol jadi, ngobrolnya jalan, dia nulisnya oke. Cuma dia tuh orangnya. Karena sudah kayak misalnya nih, Bang Dik, mungkin teman-teman seniman, sembari main musik bisa nyanyi kan? Bisa dua sekaligus. Seorang yang akan menumbuhkan satu teori, satu penemuan, dia butuh uzlah, menyendiri. Makanya Buya Asfi ini gak jadi-jadi tesisnya kalau dia gak menyendiri. Dia kan udah kuliah dua kali nih Bang Dik, kerajinan. S2-nya 2 kali Bang Dik. Ya, ilmu udah lewat, dosennya aja lewat sama dia. Cuma nulisnya karena butuh uzlah. Nah, saya kalau mau nulis misalnya, saya taruh dulu handphone misalnya, tahu semua taruh. Cuma ya, nulis. Jadi sama Bang Dik gitu gak? Nah, ini tips teman-teman yang lagi galau masalah kuliahnya, ya cobalah puasa handphone ya, menyendirilah di kosan, tapi jangan menyendirinya ngomong-ngomong sendiri ya, aneh nggak tanggung jawab tuh. Iya, tidak ada yang bermanfaat bagi kolbu melebihi menyendiri. Ketika menyendiri itu menanggalkan semua perangkat-perangkat yang mengganggu, lalu fokus pada satu hal. Maka diri kita akan masuk ke suatu ranah namanya maidan fikrah. Maidan itu udah jadi bahasa Indonesia, medan. Maidan itu artinya lapangan yang luas, ranah. Saya menerjemahkannya ranah. Ranah fikrah, ranah fikiran. Nabi Muhammad SAW baru menerima wahyu Quran. Kalau wahyu sebelum itu sudah sering. Jadi wahyu itu ada 2 Bang Dik. Ada wahyu kenabian, itu langsung masuk ke dalam ruh Nabi. Setiap detik, setiap saat. Mulai dari beliau masih kecil, sampai kemudian beliau wafat. Bahkan sampai sekarang. Itu namanya bisikan-bisikan kenabian, masuknya ke dalam ruh. Ada bisikan yang masuk ke dalam kolbu Nabi SAW. Nah, itu yang disebut Quran. Berisikan hukum-hukum ya, kebijaksanaan-kebijaksanaan. Dan itu dibawa lewat perantaraan Sayyidina Jibril alaihi salatu wassalam. Nabi Muhammad ketika orang menyembah berhala dalam keramaian, beliau menyingkir, beruzlah ke
Mana uzlahnya? Gua Hira, bukan ke goanya Bang Dik. Maka di hadis itu dikatakan awwalu ma budi'a bihil wahyu ar-ru'ya as-salihah yara misla falakis subh. Nabi pertama mimpi itu melihat cahaya seperti falak di waktu subuh. Falak itu fajar. Set gitu muncul. Setelah itu baginda Rasulullah SAW suka menyendiri. Karena beliau dapat isyarat itu supaya menyendiri. Ya. Akhirnya Rasulullah SAW menyendiri di Goa Hira. Disitulah Allah kemudian turunkan Iqra. Iqra itu bahasa Arab artinya bacalah. Tapi maknanya bukan baca. Kumpulkanlah konsentrasimu. Itu dari Iqra. Iqra, benar. Waduh, kembaran Nabi Khidir ternyata. Ya, suka fokus nggak? Fokus ya. Ya. Iqra itu salah satu maknanya kumpulkan, ijma. Benar Bu ya? Sahih kan? Kalau nggak tolong dibenerin Bu ya. Antum bajunya kembar ya? Istrinya nggak kembar kan? Baik. Ini pesan aja, apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, sediakanlah waktu beruzlah. Jika untuk urusan duniawi kita uzlah, jika ingin kolbu ini ada kesadaran kepada Allah, ruh ini ada kesadaran kepada yang meniupkan ruh, sediakanlah sesaat, setengah jam, 1 jam, setiap hari menyendiri bersamanya, bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba dimulai. Nanti ikutin pola-polanya dari Majelis Al-Badar nanti. Ya, insya Allah. Kan udah dapat nama ruh ya. Kalau udah dapat nama, ruhnya kan sudah kuat nih. Ngaji harus dibarengi dengan thariqat nafsiyah dan ruhiyah. Thariqat nafsiyah itu thariqat yang biasa kita kerjakan di semua thariqah. Zikir, puasa. Kalau yang ruhiyah itu membangun kesadaran rohani. Itu caranya kontemplasi. Nah, ini namanya kontemplasi yang bikin. Jadi yang dimaksud oleh Ibnu Athaillah ini berkontemplasi, membangun komunikasi dengan diri sendiri. Jangan-jangan kita belum pernah berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Baru ngobrol sama orang, nggak ngobrol sama diri. Nah, inilah yang terjadi pada banyak teman-teman Bangdik, mungkin junior-junior Bangdik yang hijrah dari teman-teman artis atau seniman-seniman yang kemudian sekarang memusuhi seni yang dulu dia hidup di situ. Karena dia mengikuti kata orang tapi tidak berbicara dengan dirinya sendiri. Maka cobalah lihat sekarang mereka menyalahkan alat musik yang dulu dia hidup, dia besar dengan alat itu. Itu mematikan dirinya itu. Mungkin dia punya masa lalu, masa kegelapan, childish, nggak tahu cara berubah. Maka butuh kambing hitam, yang di kambing hitam musiknya. Itu kalau gitarnya boleh ngomong tuh dia protes tuh. Lu yang maksiat kok gua yang dituduh gitu. Maksiat aja, tobat ke Allah, jangan nyalahin musik ya. Yang lucu itu Bang Dik, ada radio mengharamkan musik, tapi antara acara dengan acara itu dia dengerin suara burung, suara air, suara angin. Lah bagi saya itu kan musik juga, cuma musik alami. Ya, yang barusan tuh musik bid'ah, diciptakan, dibuat Al-Badar. Baik, lanjut. Tanya dulu Bu ya. Masih aja orang berpendapat, mungkin baik pendapat ini, agar Al-Quran tidak ditulis oleh Rasulullah, bahwa Nabi itu nggak bisa baca, makanya disuruh Iqra. Saya tidak bisa membaca, jawabnya. Padahal dia dengan pamannya sudah ke Yastrib, pasti melihat nama jalan, melihat harga-harga, pasti Nabi sudah bisa membaca. Nah yang benarnya gimana Bu ya? Sementara saya juga baru kaget Buya mengatakan Iqra itu konsentrasilah, kumpulkanlah segenap hatimu untuk fokus gitu kan. Nabi itu tidak membaca secara zahir, Nabi nggak sekolah gitu maksudnya. Jadi ummi itu artinya bapaknya diwafatkan sebelum dia lahir. Ibunya diwafatkan waktu dia masih anak-anak.
sehingga tidak ada yang mempengaruhinya. Jadi al-ummi itu juga berarti induk. An-nabil ummi. Jadi ulama kita beda pendapat mengenai Nabi bisa baca atau tidak. Secara harfiah, memang Nabi gak bisa baca. Secara harfiah. Sebagai Muhammad bin Abdullah gak bisa baca. Tapi Muhammad Rasulullah kan bisa baca. Yang dibaca bukan tulisan begini. Jadi kita itu masih terjebak, Nabi Muhammad tuh bodoh gitu. Karena gak bisa baca tulisan, bukan. Tulisan ini mah gampang. Justru semua tulisan ini itu bersumber dari orang yang tidak bisa membaca ini. Hebatan mana? Antum nih bisa baca kitab, nih kitabnya horor banget nih. Ini kitab kuning namanya, bener? Antum udah lihat kitab kuning belum? Kurang kuning ya? Ini gak ada barisnya loh. Gundul. Kumisnya gak ada, jenggotnya gak ada. Jingkrang lagi dia kan. Betul-betul sunnah deh itu. Jenggotnya gak ada, jadi gak sunnah berarti. Kitab ini diambil dari Nabi ilmunya. Jadi jangan dibayangkan orang gak bisa baca itu bodoh, bukan. Nabi itu dibuat oleh Rasulullah tidak bisa membaca teks yang ditulis manusia, supaya jadi jaminan bahwa ilmunya Nabi bukan ilmu copy paste. Kan ada William Muir, namanya orang Inggris, ada Luxembourg, ya. Dia orang ini menuduh Nabi Muhammad ini bisa baca. Nabi ini nyontek dari buku-buku Taurat, kitab Injil atau tradisi Suriah. Enggak, Nabi nggak bisa baca yang begitu. Jadi al-ummi itu jaminan bahwa Rasulullah itu steril daripada semua pengaruh-pengaruh budaya, pengaruh-pengaruh tulisan. Jangankan budaya di luar Arab, budaya Arab yang menyembah berhala aja Nabi nggak ikut. Nah inilah anehnya, ada seorang penulis dari Australia namanya Arthur Jeffrey. Bukan Arthur Al-Jufri. Kalau Al-Jufri itu zuriat Nabi itu ya. Arthur Jeffrey, dia nulis tentang foreign word in Quranic text, bagaimana gitu judulnya. Kata asing di dalam Al-Quran. Halaman pertama dari pengantar dia apa? Dia bilang, Muhammad itu, dia kan gak percaya Nabi Muhammad. Muhammad itu tumbuh di negeri yang paganis, nyembah berhala. Tapi dia nggak ngikutin itu. Tapi dia cocok logi, dia justru ngikutin yang di luar itu. Nah itu logikanya nggak tepat. Jangankan di luar Mekah, yang di dalam Mekah aja Nabi nggak ngikutin. Gitu seharusnya logikanya. Itu Arthur Jeffrey bisa 19 bahasa. Nabi Muhammad nggak bisa tulis baca yang dia baca. Tapi dia bisa hidup karena menulis tentang orang yang bisa nulis baca. Kerenan mana Bang Dik? Buku Bang Dik itu yang nulis orang jago baca kitab. Tapi ilmu ini diambil dari Rasulullah yang ummi. Kira-kira Nabi Muhammad itu bodoh atau pintar? Karena semua orang yang bisa menulis, membaca, ngambil ilmu dari beliau yang tidak bisa membaca secara zahir. Tapi beliau bisa membaca bahasa pemilik alam ini. Masih disebut ummi enggak secara bahasa? Enggak. Jika ummi artinya enggak bisa tulis baca, Nabi bisa membaca tulisan alam semesta. Nabi bisa berdialog dengan awan, dengan malaikat, dengan air, dengan hewan. Coba Bang Dik yang sudah bisa baca dari tahun kapan Bang Dik bisa baca? Lupa ya? Baca apa nih? Baca buku. Dari yang pas bisa baca. Ya. SD. Tahun kapan bisa ngomong sama pohon? Kan katanya bisa ngomong sama pohon ngakunya kan? Kan ngaku. Iya. Jadi kita ini yang bisa membaca ini justru nggak bisa membaca bahasa-bahasa yang ada di pohon. Nabi Muhammad bisa membaca nama ruhnya pohon,
Maka Nabi panggil si pohon, wahai pohon kurma, mendekatlah, mendekat itu. Dan hadisnya sahih. Bisa baca nama ruh orang. Maka kalau antum masih cuma bisa baca buku-buku begini ya jangan belagu-belagu amat lah ya. Walaupun alfiahnya hafal. Mungkin banyak yang hafal hikam kali ya. Hikam kok dihafalin? Nggak ada. Hikam itu bukan untuk dihafalkan. Hikam itu untuk dibaca, dipahami, dirasakan. Nggak usah dihafalin. Saya nggak pernah coba-coba ngafalin hikam ya. Nggak ngerti juga kalau dihafalin. Oke, lanjut. Nah, sekarang pembahasan lebih menarik lagi tentang kenapa kita nggak bisa merasakan Allah. Bahasa lainnya usul. Kenapa tidak sampai rasa itu? Nah, nanti akan ketemu ya. كيف يشرق قلب وشعور الأكوان منطبعة في مرآة قلبه. Bagaimana hati bisa bersinar sementara bayang-bayang dunia masih bercokol di cermin hatinya. Am kaifa yarhalu ila Allahi wa huwa mukabbalun bi syahwatihi. Atau bagaimana hati itu bisa berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala sementara ia terbelenggu dengan syahwatnya. Am kaifa yatma'u ay yadkhula hadratallahi wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalatihi. Atau bagaimana mungkin hati itu bisa mengharapkan untuk masuk kepada kehadirat ilahi sementara hati itu belum bersih atau belum suci dari kotoran kelupaan kepada Allah itu sendiri. Am kaifa yarju ayyafhama daqa'iqal asrari wa huwa lam yatub min hafawatihi. Atau bagaimana mungkin hati itu bisa diharapkan untuk mampu memahami rahasia-rahasia yang sangat lembut sementara ia belum bertaubat dari kesalahan-kesalahannya. Ente bagus banget nerjemahnya. Lagi connect ya. Ntar dia aja yang jelasin ya. Kita nanya, gimana cara khusyuk? Dijawab oleh beliau, kaifa yashruku qalbun suwarul akwan muntabi'atun fi mir'ati. Bagaimana mungkin kamu akan khusyuk sedangkan di kolbumu masih banyak gambar-gambar selain Allah? Mau takbir tapi yang dibesarkan selain Allah. Mau zikir fokus tapi yang dipikirkan selain Allah. Betapa tidak adilnya seorang seniman, ketika dia main musik dia fokus, tapi baca Quran dia nggak fokus. Ketika dia takbir dia nggak fokus, tapi ketika konser dia fokus. Kan nggak adil itu. Nggak adil juga saya kalau ngajar fokus, giliran sholat saya kepikiran yang saya ajarin. Yang benar itu bawalah nilai sholat dalam kita beraktivitas. Jangan bawa aktivitas itu ke dalam sholat, gitu, ya. Teorinya begitu, Bang Dik. Maka dipangkaslah semua itu dengan kalimat Allahu Akbar. Allahu Akbar itu adalah cara untuk memangkas semua selain Allah. Nah, inilah cara yang disebut uzlah itu. Jadi uzlah ini terbagi dua, Bang Dik. Ada uzlah menyendiri secara zahir, badan kita masuk ke kamar sendiri, atau kita ke Gunung Salak, pulang-pulang jadi Ahmad Musodek, Nabi baru. Ada yang dia nggak perlu, dia cukup pakai pasang headset, terus dia bisa cukup dengarkan instrumen, dia bisa fokus. Ada nggak orang begitu? Ada orang nggak perlu begitu, dalam keramaian dia bisa pasang headset sendiri di telinganya tanpa headset rohaninya. Kenapa saya mengajak setiap kali ngaji baca Al-Fatihah?
itu adalah conditioning untuk menanggalkan selain Allah. Itu headset yang saya maksud. Makanya coba rasakan, kalau saya lupa baca Fatihah, ngaji hikam, pasti pada nggak connect. Saya aja nggak connect. Karena ilmu ini bukan ilmu menerjemah, ilmu ini ilmu rasa. Orang yang pernah merasakannya, dia bisa menceritakannya. Maka ilmunya bukan di tulisannya Bang Dik, tapi ilmunya pada orang yang ngalaminnya. Ya. Bagaimana mungkin kolbu bercahaya, mendapatkan khusyuk, mendapatkan ketenangan, mendapatkan fokus, sedangkan di kolbu ada suwarul akwan, ada gambar-gambar alam semesta, muntabi'atun, masih terlihat bayang-bayangnya di dalam cermin kolbu. Berarti di kolbu itu ada cermin, dia bisa menangkap bayang-bayang di depannya, benda-benda di depannya. Nah, Nabi mengatakan, jika engkau sholat, maka visualkan seakan Allah di hadapanmu, sehingga masuk ke dalam cerminan kolbu. Bayang-bayangnya Allah itu nurnya Allah, masuk ke dalam cerminan kolbu, baru disebut itu khusyuk. Itu maksud Nabi SAW. Bagaimana mungkin kaifa yarhal ilallah? Bagaimana mungkin orang rihlah, berjalan suluk, bertorikoh, atau dia ingin datang kepada Allah, wahuwa mukabbalun, sedangkan kakinya, dirinya masih terikat oleh keinginan-keinginan yang rendah. Keinginan itu bahasa Arabnya syahwat. Mata ingin melihat yang bening-bening, bening air kali. Telinga pengen dengerin suara yang indah-indah. Lidah pengen makan yang lezat-lezat. Perut Bang Dik tuh korban. Ya. Ada perut yang lebih maju dari Bang Dik? Sebentar lagi hamil, Pak. Udah berapa bulan Bang Dik? Jalan 3. Menuju Allah itu diibaratkan kita sedang mau berangkat. Tapi di kaki masih ada ikatan. Bisa nggak jalan? Ya. Nggak bisa. Ikatan itu namanya syahwat. Selama masih ada niat-niat kepada selain Allah, maka kita tidak akan pernah sampai kepada Allah SWT. Maka teman-teman, kalau zikir tuh jangan pengen kaya. Kalau pengen kaya kerja. Ya. Kalau ke kuburan tuh jangan minta sesuatu. Ke kuburan itu ingin melembutkan kolbu. Ini ke kuburan, apain ke kuburan mau cari sesuatu? Yang dari kubur juga ada nasib dia belum jelas kok. Oh dia wali, ya dia wali menurut orang. Kan dia sendiri belum tentu merasa dirinya selevel yang orang bayangkan. Betapa banyak kuburan diziarahi, dianggap wali, yang di dalam lagi sibuk, gak sempet bantuin kita. Ya, jadi kalau ziarah itu ingat kematian, wali aja mati, apalagi saya gitu. Mursyid aja mati, syekh aja mati, gitu. Sholat duha, bukan pengen rezeki lancar. Saya udah sering nanya nih, pernah dapat nggak hadis sholat duha lancar rezeki, ada nggak? Ada. Kalau ada sini, saya kasih ini langsung. Itu dari mana itu? Ya. Hah? Dari Bang Dik. Katanya sholat duha itu meraih isi dunia untuk bekal di akhirat. Gombal. Akhirnya, ini gaya kuat-kuat begini ini memang untuk orang awam enak. Tapi bagi teman-teman yang sudah hadir hikam, walaupun basicnya macam-macam, tapi secara rohani bukan awam lagi loh ya, ini kabar gembira. Jangan seneng dulu. Amin. Ada gerakan, saya udah pernah singgung di beberapa tempat. Gerakan subuh, macam-macam pejuang subuh, itu bagus, saya suka. Cuma saya nggak suka motivasi orang itu untuk jadi pejuang subuh. Apa motivasi dia? Karena ada rahib Yahudi berbicara,
jika umat Islam itu subuhnya sama dengan Jumat, maka kami akan ketakutan. Itu si rahib Yahudi ngomong tentang Al-Quds. Yang sudah pernah ke Al-Quds, yang sholat subuh di Al-Quds itu aki-aki udah tua. Yang muda-mudanya masih ngorok, nggak berapa orang yang serius. Yang sholat orang Indonesia, Afrika Utara, oh bukan Afrika Selatan, ya Cape Town, ya. Atau orang Ahmadiyah lagi tawaf di Sakhra itu, Kubatus Sakhra, mereka tawaf di situ Bang Dik. Pakai baju ihram, pakai kain ihram. Tahu sini kan pakai ihram nggak pakai, mohon maaf, daleman, nggak pakai jaket kan? Suhunya 2 derajat, tapi mereka kuat. Nggak boleh tawaf di Ka'bah, tawafnya di situ. Am kaifa yatma ayadkhula hadratallah wa lam yatatahhar min janabati ghafalati. Ada orang pengen merasakan Allah hadir dalam dirinya, hadir dalam kolbunya, hadir di dalam dirinya, dalam kolbunya. Kolbu itu kan masjid, Bang Dik. Kolbu itu Baitullah. Kolbu itu adalah masjid, tempat menyembah Allah. Ke masjid itu bukan kubah. Kubah itu bisa jadi gereja, bisa jadi sinagog, bisa jadi rumah ibadah Majusi. Jika di dalam masjid itu ada orang sholat, itulah yang disebut masjid. Tubuh orang yang sholat ini belum tentu dia benar-benar sholat. Cek kolbunya, apakah kolbunya menyebut nama Allah? Maka inti dari masjid itu adalah masjid yang ada di kolbu ini. Jadi kalau musim corona masjid ditutup, silakan. Kita masih punya masjid di dalam kolbu. Jadi antum jangan macam-macam juga. Cuma kita ancam juga sih orang yang nutup-nutup masjid. Jangan terlalu sedih gitu ketika masjid ditutup. Di sini kan masih ada masjid. Ya. Masih ada tempat menyembah Allah dalam kolbu. Nabi mengatakan waju'ilat liyal ardu masajida. Allah jadikan bumi, hamparan bumi itu sebagai masjid bagi umat Muhammad sallallahu alaihi. Dan buminya jiwa kita itu di kolbu. Paling bawah dia, paling luas, apapun dimasukkan tumbuh. Ya, maka talqin itu kan seperti menanam biji, tumbuh dia nanti. Ilmu juga sama, kayak menanam biji nanti dia tumbuh. Bagaimana mungkin mau merasakan Allah hadir dalam diri, tapi kita belum mandi dari junubnya kelalaian. Jadi dalam bahasa kitab ini, lalai mengingat Allah itu disebut junub. Junub atau junub? Yang belum pernah mandi junub, mohon maaf ya. Junub itu membuat kita wajib mandi nggak? Bener. Yang angguk-angguk udah sering ngelakuin tuh kayak itu. Ya, berbagi lah sama yang belum. Berani nggak kalau lagi junub masuk masjid? Nggak berani kan? Sama. Jiwa kita ini nggak akan berani masuk ke ranah kolbu yang merupakan rumahnya Allah, tempat menyebut nama Allah di dalam, jika si jiwa ini belum mandi daripada kelalaiannya, belum tobat menanggalkan, membersihkan kelalaian-kelalaian di kolbunya. Jadi sebelum sholat itu kolbunya dikondisikan dulu, supaya ketika takbir itu gerakannya seirama dengan bacaannya, sesuai dengan gerak di dalam kolbunya. Ingat Allah ya, dan itu ada latihannya. Ada latihannya. Yang diajarkan guru-guru ngaji sebatas sholat yang zahir. Cara ngangkat tangan, ruku, sujud. Makanya ada yang dulu sebelum pandemi itu ngejar-ngejar kaki Bang Dik tuh. Pernah jadi korban nggak? Kakinya dijepit. Buya Zul Asfi udah sering dijepit ulang sama dia. Nakal dia tuh. Kadang-kadang dia begitu. Kakinya malah dikecil-kecilin. Akhirnya yang samping tuh begini kakinya. Ngerjain, iseng. Kan dia wajah-wajah iseng, makanya jadi ustadz kan.
apabila seorang yang junub merasa nggak pantas masuk ke rumah Allah masjid, maka jiwa yang masih junub karena kelalaian tidak akan berani masuk ke dalam masjidnya kolbu. Itulah yang membuat kita nggak pernah menikmati zikrullah, nggak akan pernah usul nyambung hadir bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu teman-teman, kalau mau zikir istighfar dulu. Ya, jadi benar tuh Bang Dik mau ngaji ayo istighfar. Gimana cara Bang Dik? Istighfar gimana? Suaranya gembas gitu ya. Aneh nggak bisa nyobain Bang Dik. Suaranya Bang unik, nggak ada di dunia ya. Di akhirat ada. Di alam kubur tuh nyampe kedengeran kayak gitu. Dulu ada kuburan kayaknya di sini Bang Dik. Mungkin. Iseng Bang Dik. Kaifa yarju. Antum ini pernah gak mengeluhkan, kok ihkam ini susah dipahami ya? Pernah gak? Iya. Atau kalam saya susah dicerna, pernah gak ngalamin? Pernah? Pernah ya? Awal-awal ya. Awal-awal ya? Awal-awal saya kenal Buya, saya meleng dikit aja kemana, udah gak kemana tahu. Makanya saya nggak mau pernah meleng lagi Buya. Serius. Wah enak juga itu ya. Alhamdulillah. Sekarang saya nggak mau meleng lagi. Tidak mau berpaling ke lain hati gitu ya. Gombal. Bagaimana mungkin engkau berharap memahami rahasia-rahasia yang sangat rigid, lembut, detail, tersembunyi. Wa huwa lam yatub min hafawati. Tapi belum pernah mengakui kesalahan-kesalahannya. Tidak pernah bertobat dari masa lalunya. Jadi saya ini tidak akan pernah menangkap omongan orang yang memberi saya nasihat kalau saya nggak pernah merasa salah. Itulah sebabnya kenapa kelompok sebelah itu Bang Dik, kita bacakan 1000 dalil nggak akan terima, karena dia nggak pernah merasa salah. Itu, ya mohon dimaklumi kalau Bang Dik masih dibid'ahkan oleh kawan-kawan itu. Oke, kayaknya perlu dilembutkan lagi nih. Tanya dulu Pak Buya. Oke. Channel Al-Badar kita tahu bahwa sholat yang terbaik mungkin saja kita banyak memahami ya di tempat masjid gitu ya. Saya ingin tanya Buya, misalkan ada suami istri punya anak 3 perempuan. Suami ini selalu ke masjid terus. Saya ingin tanya kebijaksanaan di hadapan Allah. Apakah juga rumah dapat jatah juga untuk dia memimpin sebagai imam di rumah, atau selalu di masjid biarkan aja yang perempuan ini tertinggal gitu. Saya ingin kearifan. Wah, ada ahli fikih Bang Dik. Gimana Buya? Kan saya tanya Buya. Ini kan Buya juga. Yang ahli fikih dia Bang Dik, bukan aneh. Kata beliau, jadi gimana nih kita berantem aja? Jawab Buya. Lagi blank tadi. Lagi blank. Lagi ulang pertanyaan. Lagi blank. Lagi kangen. Lagi blank tadi. Ente yang jawab. Jangan. Oke, baik. Saya itu kalau ada ahli fikih, saya nggak boleh langsung jawab Bang Dik. Karena beliau itu disumpah dengan mazhab Syafi'i. Kalau saya disumpah untuk bebas bermazhab. Dalam hadis Imam Bukhari, la tamna'u ima'akum masajidallah. La tamna'u ima'allah masajidah. Ya, hadis Ibnu Umar. Jangan larang perempuan hamba-hamba Allah pergi ke masjid. 1. Ajak ke masjid Bang Dik, itu alternatif 1. Kedua, ada di hadis Abu Daud, sebaik-baik tempat perempuan sholat adalah di rumah. Jika di rumah ada kamar, dalam kamarnya, di kamarnya ada ruangan itu. Tapi hadis ini tidaklah kuat. Hadis ini cuma sampai kualitas hasan atau soleh. Soleh itu bagus. Tapi hadis ini bukan melarang perempuan ke masjid. Sebaik-baik perempuan sholat di rumah, bukan berarti dilarang ke masjid. Kenapa? Nabi ngajak Sayyidatuna Sofiyah ke masjid. Nah, hadis Bukhari, Nabi pulang bareng.
Masih gelap, Nabi bawa Sofia jalan. Jadi alternatifnya Bang Dik diajak ke masjid. Satu. Yang kedua, tadi perempuannya sholat di rumah, lalu yang mimpin ibunya atau anaknya yang bisa punya hafalan. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Dan yang ketiga, Bang Dik kayaknya mau yang ketiga nih. Yang ketiga itu bid'ah, Bang Dik. Kalau sebuah orang berpikir kita sholat di rumah aja, mimpin istri, mimpin anak, terus masjid untuk apa? Kalau ada 1000 orang berpikir kayak Bang Dik, masjid tutup aja Bang Dik. Kan ada 5 waktu, 1 lah. Itu kan ngeles kan dia. Coba di jam yang sama, itu 1000 orang berpikir kayak Bang Dik, sepi masjid. Tapi itu boleh Bang Dik. Boleh. Dalam mazhab Syafi'i, Maliki, Abu Hanifah, tidak diwajibkan sholat berjamaah di masjid. Bukan berarti nggak jamaah loh ya, di masjid. Bisa di mana aja jamaahnya. Namun yang afdol sholat jamaah itu ya di masjid. Ya, jadi bagi kita al-maut kamalun. Kematian itu sebenarnya kesempurnaan. Dalam hadis Nabi dikatakan la yatawaffa ahadun, tidaklah seseorang mati kecuali setelah yustaufa rizku, rizkinya disempurnakan. Jadi mati itu adalah wafatur rizq, wafaur rizq, sempurnanya rezeki. Jadi saya dan Bang Dik tidak akan pernah mati kalau rezeki masih ada. Jadi nggak usah takut mati ya. Ya nggak usah takut miskin juga pandemi, santai aja. Nggak akan pernah mati kalau rezeki masih ada. Apalagi rezeki yang ini, namanya rezeki kan? Lanjut. Al-kaunu kulluhu zulmatun wa innama anarahu zuhurul haqqi fihi. Alam semesta itu seluruhnya adalah kegelapan dan hanya kehadiran zat Allah yang disifati al-haq yang mampu menyinari kegelapan tersebut. Faman ra'a al-kauna wa lam yashhadhu fihi aw 'indahu aw qablahu aw ba'dahu faqad a'wazahu wujudal anwari wa hujibat anhu syumusul ma'arifi bisuhubil athari. Maka seseorang yang bisa melihat alam semesta namun tidak dapat menyaksikan wujud Allah di dalamnya atau di sisinya atau sebelumnya atau setelahnya, maka dia sungguh telah kehilangan dan tidak dapat menyaksikan wujud atau keberadaan cahaya tersebut. Dan orang tersebut ditutupi dari cahaya mentari kemakrifatan yang disebabkan oleh tebalnya hal-hal yang bersifat duniawi. Alam itu al-kaun, alam. Ini kita ini ada di suatu alam. Kulluhu zulmah, semuanya adalah kegelapan. Yang dapat memberi cahayanya, meneranginya hanyalah hadirnya cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam yang zahir diterangi oleh cahaya yang zahir. Cahaya yang zahir itu bernama matahari, bernama lampu, bernama rembulan. Kalau yang batin, maka cahayanya juga batin. Orang tidak berilmu disebut jahil, jahil itu kegelapan, maka cahayanya adalah ilmu. Ya. Faman ra'al kauna wa lam yashhadhu fi. Siapa yang memandang proses alam semesta, kelahiran, kematian, hidup, bahagia, sedih, tengkar, baikan, senang, susah, kaya, miskin. Nah, itu kan kaun, alam.
nggak lebihkan dari itu. Jadi alam itu dua aja, senang susah. Ya. Kalau nggak senang susah, alim jahil, dua aja, dua pasang. Siapa yang menyaksikan pergerakan alam, kejadian alam, tapi tidak menyaksikan campur tangan Allah di dalamnya, di saatnya, sebelumnya atau setelahnya, faqad a'wazahu wujudul anwar, dia telah tersilaukan cahaya. Apabila kita terjebak pada corona, terjebak pada pemimpin, terjebak pada virus, terjebak pada ekonomi yang jatuh, a'wazahu wujudul anwar, berarti orang ini sedang tersilaukan oleh kejadian-kejadian itu. Wahujibat, kalau begitu terhalanglah darinya pengetahuan sumbernya. Kenapa matahari tidak dapat dilihat? Karena ada awan yang menutupi. Awan itu disebut bahasa kitabnya suhubil athar, boleh disebut kejadian alam semesta, kejadian yang kita alami setiap hari, yang membuat kita tidak membaca ada peran Allah di dalamnya. Berarti orang ini hujibat, terhalang dari Allah. Ya, jadi tolong teman-teman jangan nyalahin lagi, ya, salahkan diri kita. Karena sebaik-baik rakyat itu yang mendoakan pemimpinnya meskipun gak nyoblosnya. Ya, saya nggak nyoblos loh ya, tapi saya doain dia karena udah kepilih, mau gimana lagi. Kalau sebelum kepilih saya nggak mau doain dia. Kalau udah kepilih dia jadi pemimpin kita, doakan dia, karena yang dia uruskan negeri ini. Masalah adil nggak adil tunggu aja ntar selesai, ntar kita baru bilang oh adil atau tidak adil. Ya, siap mengganti mindset. Siap. Kan antum ini akrab dengan Ilham al-WhatsAppi. Ini yang bikin repot ini ya. Yang bikin repot itu. Sekarang itu Bang Dik, kita lagi rame bab kriminalisasi ulama. Bener nggak itu kriminalisasi? Beneran? Jangan salah paham lagi. Iya benar Bu ya, kadang-kadang langsung bilang Syiah gitu, memberi pengaruh. Udah orang banyak kemakan tuh Bu ya, gitu-gitu. Ya, Indonesia itu menurut saya paling santun ke ulama. Cuma ada satu dua yang memang nggak tahu nih kenapa kok dibuat begitu ya. Semoga cepat selesai masalah itu. Antum kalau ke Malaysia aja, itu mau khutbah itu harus, atau penceramah resmi itu dapat sijil loh, sertifikat. Itu bagus untuk menata ustadz. Indonesia mu'alaf kemarin sore udah mulai ceramah kan? Berbahaya atau bagus? Berbahaya. Baru tobat kemarin sore. Dulu dia main musik terus, sekarang nggak main musik, ceramah dia. Nggak ada yang ngelawan, nggak ada yang negur. Kalau ada ulama ustadz negur dia malah disalahin ustadznya. Loh kenapa antum pro sama orang baru tobat kemarin sore dan nggak pro kepada ulama? Kan lucu. Ada orang nggak ngerti apa-apa, baca hijaiyah aja salah, tapi diklaim sebagai ustadz. Ketika orang ini diperkarakan dianggap kemudian kriminalisasi, kan lucu juga. Ya, lucu nggak? Di Saudi itu Bang Dik, ada imam Masjidil Haram cuma memfatwakan boleh iklan pakai musik, besok berhenti, diberhentiin. Serem nggak? Saudi itu gimana? Di Saudi nggak ada ngaji hikam boleh begini, nggak ada. Yang boleh mereka aja, aliran mereka aja. Di Saudi nggak ada maulidan 2 hari 2 malam kayak di kandang jurang, nggak ada. Bid'ah bener ini. Di Saudi dilarang sekarang. Jadi kalau ada yang buat begitu ditangkap.
Di Saudi Bang Dik pasang tuh bendera HT Hizbut Tahrir, ditangkap Bang Dik, diperkarakan. Di Saudi Bang Dik coba kumpulkan dana tanpa izin pemerintah, ditangkap. Di sini boleh nggak? Boleh-boleh aja. Fabi ayyi ala rabbikum. Tapi Buya, kalau menurut Buya boleh nggak sih? Masjid kan punya halamannya kan juga luas. Taruh bendera Indonesia gitu merah putih boleh nggak Buya? Wajib, bukan boleh lagi. Kenapa jarang ya Buya masjid ada bendera merah putihnya Buya? Sehingga Buya ini tidak ada keberpihakan orang masjid itu ke negara gitu Buya. Jadi kayak bermusuhan produknya Buya. Enggak Bang Dik. Iya Buya. Enggak, sampai-sampai saya juga masang bendera Buya, itu karena kok jarang masjid masang bendera padahal halamannya luas gitu. Sampai sekarang rumah saya bendera merah putihnya belum dicopot Bang Dik. Rumah siapa? Rumah aneh yang di sono. Kan saya tanya masjid Buya. Maksud Kalau Buya saya, mah begini, makanya saya berguru sama Buya. itu bukan karena nasionalis, tapi karena nggak sempat nyopotnya. Ya. Oke, teman-teman, emang di sana sini kita harus evaluasi juga negara ini, ya. Tapi ya kuat-kuat antum itu hati-hatilah. Sekarang ada orang buat kuat bubarkan MUI, kan berlebihan juga. Kalau ada oknum MUI bermasalah, bukan berarti bubarkan MUI-nya. Iya benar. Bener nggak? Benar. Nah ini saya juga nggak sepakat nih dengan yang ngomong-ngomong gitu. Iya benar. Tapi kalau ada oknum ini sudah dipelototin dari tahun kapan terlibat dengan aliran-aliran teroris, sepakat nggak kalau itu ditangkap? Gantung ya. Eh, Sekarang kan lagi diurus hukuman gantung. enggak, kan masih tersangka Bang Dik. Jangan Buya. Saya sih berharap dia tidak terbukti. Tapi kalau iya, nah, kita sepakat kalau itu harus diselesaikan. Tapi Bang Dik, yang sekarang ditangkap itu, dia punya program mirip-mirip seperti di Suriah, mengadu domba antara Sunni dengan Syiah. Tapi yang dia maksud Syiah di situ bukan Syiah yang kita pahami, tapi orang yang maulidan, torikot, sufi. Bisa dicek Bang Dik, tanya aja langsung sama dia, tawasul boleh nggak? Tanya dia langsung tuh orang yang ditangkap bertiga itu, pasti mereka bilang syirik. Jadi Bang Dik kalau tawasul kayak tadi itu dianggap syirik sama dia. Ini yang mau diberantas sama dia. Nah, dan sudah lama dipelototin. Bukan hanya masalah itu, tapi ada keterlibatan. Jadi teman-teman, mohon maaf, saya termasuk orang yang tidak ikut opini-opini publik. Saya orang mandiri karena saya bukan PNS, saya juga bukan orang MUI, saya juga bukan nggak ikut organisasi manapun. Saya orang merdeka dan saya tidak terikat dengan gerakan manapun. Ya, why? Karena zaman ini gerakannya gerakan akhir zaman. Kalau Anda masih pakai gerakan-gerakan yang masih berpikir dengan nafsiyahnya, kepentingan kelompoknya, lewat. Gerakan akhir zaman itu gerakan ma'rifatullah. Gerakan ma'rifatullah itu menghancurkan ego kelompok, apalagi ego diri. Ini cuma di banner nggak ada lambang dia, ngambek. Kayak gitu mau jadi tentara Imam Mahdi, ya salam, ya. Itu kejadian di banyak kota, Bang Dik. Tahun ini saya datang, rame. Tahun besok euforianya ngumpul. Tahun besok sepi. Kenapa? Pecah kongsi. Cuma karena masalah logo tidak muncul. Itu kejadian. Tapi alhamdulillah sekarang udah islah lagi. Begitulah terus. Masa cuma logo-logo yang dibuat-buat begitu doang bikin sedih. Cuma nggak disebut namanya dalam yang terhormat, langsung ngambek pulang. Berarti dia nggak berjuang untuk Allah, berjuang untuk dirinya sendiri. Maka teman-teman, pergerakan akhir zaman itu bukan hanya pergerakan fikrah birra'yi,
Saya sudah sering membacakan hadis. Nabi mengatakan di akhir zaman akan ada khilafah ala minhajin nubuwah. Jadi kekhilafahan dengan manhaj kenabian. Sebelum itu otoriter, sebelum itu monarki, sebelum itu khalifah Rasyidin. Coba diulang dari awal. Dari Rasyidinnya. Khalifah Rasyidin, monarki, otoriter, nubuwah. Nubuwah itu artinya ilmu yang Allah berikan kepada nabinya atau kekasihnya atau walinya ke dalam ruhnya. Maka pergerakannya bukan birra'yi, bukan pakai kecerdasan intelektual, tapi pakai kecerdasan spiritual. Jadi pergerakan yang mau kita siapkan sebenarnya adalah yang kita pantaskan diri kita supaya kita masuk nanti ke dalam barisan al-harakah ala minhajin nubuwah. Jadi jangan ego kelompok lagi. Jangan ego kelompok lagi. Ya, antum pasti banyak kelompok nih, banyak. Mungkin ada yang apa tuh? NU, Muhammadiyah, apalah, FPI, HT. Oke, silakan bergerak dengan apa yang antum punya. Tapi pergerakan akhir zaman bukan pergerakan simbol-simbol kegolongan, tapi dia pergerakan ma'rifatullah. Ya. Ma'rifatullah itu gerakan ruh, bukan gerakan politik biasa. Jika yang dimaksud khilafah itu memberontak, itu bukan khilafah yang saya rindui. Jika dimaksud khilafah itu yang nanti menaklukkan negeri ini, menghancurkan, enggak. Khilafah yang akan muncul di akhir zaman itu seperti Nabi keluar dari Makkah karena diminta oleh orang Madinah. Jadi nanti gerakan akhir zaman itu diminta oleh negeri sebelah, tolong dong bantu kami. Begitu terbalik, enggak ada pemberontakan. Maka siapa saja yang mengajarkan pemberontakan, dia khawarij. Dia bukan gerakan akhir zaman yang kita tunggu-tunggu. Ya. Ini mulai agak serius Bang Di. Kenapa? Karena kedok agama dipakai untuk menghancurkan negara. Ini sudah mulai banyak ya. Jadi mohon maaf kalau pergerakan kita mungkin ada beda-beda dikit. Tapi antum mau begitu terus? Mau muter-muter cuma di situ aja? Ya. Semoga kita sama-sama mau mengupgrade dari pergerakan nafsiyah yang masih pakai ego kepada ruh. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar secara harfiah berarti Allah Maha Besar. Biasanya tangan diangkat kan? Diangkat nggak tangan? Antum kapan ngangkat tangan begitu? Melihatnya kapan? Kalau ada orang angkat tangan tuh lagi ngapain? Ditodong gitu ya. Ada misalnya lagi diperiksa, nyerah nggak artinya? Maka Allahu Akbar itu adalah kalimat berserah diri. Itu satu. Yang kedua, saya tidak punya apa-apa. Ketika diperiksa di bandara kan kita angkat tangan tuh. Ketika orang mengatakan Allahu Akbar, dia sedang mengecilkan bahkan meniadakan dirinya dalam wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allahu Akbar juga bahasa psikologinya conditioning, mengkondisikan jiwa supaya siap membaca Al-Fatihah, berdialog. Maka kecilkan diri, habiskan ego diri, itulah takbir. Maka kalau ada orang baca takbir Allahu Akbar tapi dia merasa alim daripada orang di sampingnya, dia belum bertakbir secara batin, dia baru bertakbir secara zahir. Ada orang sudah ruku, sudah sujud secara zahir, tapi dia terbersit di hatinya, dia merasa lebih mulia daripada orang yang di depan, kiri, kanan, belakangnya. Dia belum sujud secara batin, baru sujud secara zahir. Saya ini walaupun ngajar kitab, ini saya nggak boleh merasa lebih pintar dari Bang Dik. Walaupun Bang Dik nggak bisa baca kitab yang gundul. Siapa tahu
pengalaman Bang Dik lebih jauh mantap dari saya. Itu udah pasti. Rumahnya aja 5 tadi ya. Tahun 2006 sudah lockdown. Kita baru lockdown kemarin sore. Yang ngertiin dia lah dunia daripada kita. Jadi ilmu itu nggak hanya baca kitab. Banyak kok orang-orang pintar baca kitab, tapi dia nggak ngerti dunia, nggak ngerti alam. Ilmu ini kan banyak. Nggak hanya ilmu yang tertulis, ada ilmu yang mengalir, ada ilmu pengalaman, dan lain sebagainya. Maka teman-teman, ketika takbir, kecilkan pikiran, kecilkan semuanya, yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dimulai begitu sampai akhir nanti khusyuknya benar. Ya, insya Allah. Mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanahu an hajabaka anhu bima laysa bimawjudin ma'ah. Di antara sebagian hal-hal yang menjadi petunjuk bagimu tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah kemampuan Allah untuk menghijabmu darinya atau menutupimu darinya dengan sesuatu yang sebetulnya tidak ada bersama wujudnya. Masih ingat wujud itu terbagi 2? Wujud yang menciptakan wujud disebut wajibul wujud Allah. Kita ini menciptakan diri kita sendiri atau diciptakan? Diciptakan. Ini kalau kidal boleh nggak Bang Dik? Gak apa-apa kalau tanahnya sedikit. Jangan Bang Dik, ntar nggak sopan lagi ya. Bisa emang gitu? Bisa, cuma nggak enak aja. Aku aslinya kidal Bang Dik. Jadi wujud, apa arti wujud? Ada. Wujud itu terbagi 2. Ada wujud, saya yang paling gampang istilahnya, nggak pakai istilah yang di kitab. Wujud khalik, pencipta. Ada wujud makhluk. Kalau di kitab agak ribet, wajibul wujud segala macam. Allah itu pencipta. Nah, masih ingat dulu saya kasih semacam penjelasan. Duluan ayam apa telur? Bareng. Duluan mana? Duluan ayam. Kenapa Bang Dik? Kan Adam dulu baru anak-anaknya. Sebelum Bang Dik pernah ngeliat nggak kalau ayam keluar dari telur? Gimana Bang Dik? Ayam apa telur? Ayam. Ayam. Ayam keluar dari telur, telur keluar dari ayam. Benar nggak? Terus mana yang duluan? Kan habis A, B, T, habis A, B, C, D. Lah ya T salah. belakang. Itu mah cocok logi. Kan Ayam keluar dari telur, telur keluar dari ayam. Terus mana yang duluan? Hah? Mana yang duluan Bang Dik? saya tetap ayam. Bang Dik suka makan ayam sih ya. Telur deh. Kepikiran, burai sadar deh ya. Kalau gitu kan protestar. Kata si ayam, telur kan dariku. Kata telur, kamu kan keluar dariku. Terus mana yang duluan? Ayo gimana? Anoa. Hah? Anu atau apa? Binatang anoa. Susah Bu ya. Ayam Bu ya. Polos bener. Bagus Bang Dik. Berarti Bang Dik normal. Saya kasih yang abnormal. Kan ada namanya abnormal ya. Ayam protes, telur protes. Harus ada penengahnya dong. Maka harus ada yang bukan ayam, bukan telur, yang menciptakan ayam plus telurnya. Oke, jadi ada X, sesuatu di luar ayam, di luar telur, yang menciptakan ayam dan, nah ini namanya
Ayam ini wujud alam. Setara nggak ayam dengan yang menciptakan ayam? Setara nggak telur dengan menciptakan telur? Setarakah makhluk dengan Khalik? Paham di situ ya? Nah, apa kata beliau? Salah satu hebatnya Allah Ta'ala, Dia menghijabmu, membuat tirai antara dirimu dan Dia dengan sesuatu yang sebenarnya sesuatu itu tidak ada di sisinya, tidak dianggap di sisi Allah. Kita nganggap masalah duit, kesehatan, sakit, apapun itu penghalang kita dengan Allah. Kita nganggap pekerjaan itu menghalangi kita dengan Allah. Padahal semua yang kita anggap penghalang itu bagi Allah tidak dianggap ada. Kita nganggap diri ini penghalang kita dengan Allah. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menganggap itu ada. Gitu. Si makhluk ini dicipta, ini nggak level lah. Masa dia dihalangi oleh sesuatu yang nggak level sama dia? Gitu. Cuma karena manusia itu terhalang oleh makhluk-makhluknya, maka apa yang terjadi? Dia mengatakan Tuhan terhijab. Padahal Allah tidak pernah yang terhijab siapa? Diri kita sendiri. Allah itu meniupkan ruhnya di dalam diri kita. Ruh ini terhalang oleh tubuh, pikiran. Jadi kalau Bang Dik sholat bawa pikiran itu terhalang sholatnya. Sholat lapar terhalang. Itulah rahasia asrornya kenapa makruh sholat dalam keadaan lapar. Ada lagi namanya sholat hakin, itu makruh. Hakin itu artinya sholat dalam keadaan menahan buang air kecil atau besar. Buang nahan kentut sama. Pernah? Pernah. Sering. Ya. Sering ya? Eman satu rakaat lagi. Ya boleh, ya nggak apa-apa. Tapi jangan dimulai menahannya sebelum takbir, sebelum mulai sholat. Itu aja bedanya. Jadi selama kita masih kepikiran sama kentut, sama mau lapar, mau kerjaan, itu beresin dulu baru sholat. Gitu. Ngantuk Bang Dik ya? Alhamdulillah. Ketemu jawaban ayam itu Bu ya. Mikir tuh lelah Bu ya, atau nggak mikir. Makanya setelah itu jadi ngantuk gitu. Nah ini namanya daur. Daur tuh berputar. Yang kita sebut debat kusir. Harus ada Muter aja. Ya, itu orang kurang cerdas itu. Nah sekarang ada namanya apa? Ya, di luar kotak. Orang-orang ahli akidah dari dulu sudah begitu cara berpikirnya. Sebelum ada ilmu motivasi seperti sekarang, mereka sudah ngomong begitu. Makanya orang-orang ahli agama yang rohaninya tajam, tidak ada namanya pikiran mentok. Tidak ada namanya hidup itu mentok tuh nggak ada. Bagi mereka ada jalan selalu. Oke, silakan Bang.